Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Nah, pada video kali ini saya akan bercerita tentang posisi tanam, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memprogram bonsai anting putri. Ada beberapa hal baik dari dalam dan dari luar. Kita memperhatikan yang dari luar seperti pola tanam, jarak tanam, dan hal-hal lain yang sangat menghambat dan mendukung perkembangan dari tanaman yang akan kita kerjakan. Sebelum program, hal pertama yang kita perhatikan sinar matahari. Sinar matahari sebagai sumber kehidupan, air, ini sangat diperhatikan. Setelah sinar matahari dan air mencukupi, baru hal-hal lain seperti pola tanam, pengendalian hama itu sangat berpengaruh kepada tingkat kesuburan dari bahan yang akan kita program. Kebetulan saya berada di kota Pekanbaru, kota terpanas di Indonesia. Nah, di sini asupan sinar matahari cukup baik, mulai dari jam setengah 7 pagi sampai jam 6 sore, hampir 12 jam dapat sinar matahari yang baik, dan ini baik buat fotosintesis dari tanaman itu sendiri, dan buat pertumbuhan tanaman itu sendiri sangat baik. Nah, minimal posisi tanam dapat 40% dari sinar matahari itu sendiri. Nah, setelah sinar matahari kita dapatkan, pasokan air yang bisa kita lakukan secara manual dan secara otomatis, juga posisi tanam, pola tanam, pengendalian hama, baik rumput, gulma, kita dapat mengendalikan dengan herbisida, jamur kita dapat mengendalikan dengan fungisida, serangga-seranggaan seperti yang dapat menyerang bagian atas, kupu-kupu putih, kutu putih, belalang, dan goreng coklat juga kita dapat mengendalikannya dengan pestisida. Nah, setelah semua itu terpenuhi, ada satu hal yang baru saya dapatkan. Nah, di sini saya coba berbagi pengalaman. Nah, ketika ada posisi-posisi yang dapat menaungi seperti ada pohon besar, ada pohon yang bergetah seperti pohon nangka dan pohon mangga, itu biasanya dihinggapi oleh penggerek batang dan tumpukan-tumpukan kayu, tumpukan sampah, itu dapat mentransformasikan penggerek batang ke tanaman yang sedang kita rawat. Seperti tumpukan kayu itu juga dapat mentransformasikan, dapat mengundang rayap untuk datang ke tanaman yang kita rawat. Terus posisi jangan terlindungi oleh pohon besar, dan ada pilihan ketika itu tidak dapat dihindari, sebaiknya kita mengantisipasi dengan semi ground seperti ini. Nah, di sini saya akan mengajak bercerita pengalaman saya menanam di pohon dekat, bukan dekat sih, ada 10 meter jaraknya, tapi akarnya dapat merambat sampai ke tanaman yang sedang kita grow. Nah, di sini ada pohon yang rambutan yang jaraknya ada sekitar 10 meter. Nah, posisi tidak menaungi dari tanaman yang sedang kita grow, tetapi akarnya dapat bekerja merayap, daya jelajahnya cukup jauh, dan ini sangat mengganggu bagi pertumbuhan tanaman yang sedang kita grow. Nah, seperti di sini juga ada pohon durian besar, jaraknya cukup jauh 10 meter dan terhalang tembok pagar beton, tetapi dapat merayap sampai ke posisi tempat kita ngeground. Jauh sekali, jarak jelajahnya sampai di atas 10 meter. Nah, ini cukup mengganggu bagi tanaman yang sedang kita ground. Nah, seperti ini tanaman udah saya pindah karena diganggu oleh akar durian yang cukup mengganggu
bagi pertumbuhan pohon yang sedang kita grounding. Nah, ini pohonnya di awal pertumbuhan cukup baik. Di 5 bulan awal akar udah mencapai diameter sekitar 1 cm, tetapi ke atasnya terganggu oleh asupan yang dicuri oleh akar durian ini. Ini udah saya buka 2, dan ini juga mungkin pilihannya di sini akan digantikan dengan semi grounding. Oke, demikian tadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengground program Anting Putri. Nah, yang terakhir saya dapat pengalaman ini cukup mengganggu, secara ini cukup signifikan karena dia dapat mengambil nutrisi yang kita berikan ke tanaman yang kita rawat. Mungkin hanya itu saja dari saya pada video kali ini, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam anting lover, salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.